Oke guys, jadi di sesi ini aku bakal tanya-tanya ke semua tim kalau bisa ya, pendapatnya tentang apa aja yang dirasain ketika kita mengeksplor selama perjalanan mengeksplor. Dan tadi banyak beberapa tim ya, cuman 2 orang aja sih yang uji nyali ya, yang lainnya masuk ke gua. Pokoknya aku mintain komentarnya semua. Dan yang pertama ini yang mengalami interaksinya luar biasa sampai kena di fisik nih kayaknya, sampai kena di hati ya. Ini ada Mbak Nini. Iya Mbak Maya. Apa aja yang ngerasain dari awal kita jalan? Pokoknya dari baru masuk nih, masuk jalannya udah aroma hawanya itu sangat-sangat luar biasa. Bentar, ini bukan nge-review makanan ya. Oh iya, bukan nge-review ya. Ya lanjut. Hawanya. Dan ini bukan yang pertama kalinya aku ikut sama mereka, dan ini yang kedua kalinya aku. Dia yang kedua kalinya ikut ngontennya, tapi ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Energinya ya, sangat banget. Jadi ini tuh sebenarnya judulnya tuh kita nggak ngonten ya, Enggak, tapi dapat pelajaran hidup gitu ya. iya benar. Apalagi yang dirasain? Pokoknya yang saya rasakan intinya sangat-sangat mengesankan lah. Ya apa? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, soalnya sudah Dia tiap bangunan tadi, di bangunan pertama tuh ngerasain apa? Kita tadi tempat mediasi ya, banyak sekali kan banyak sekali. Entah dia mau intinya banyak yang ya mendekat. pokoknya banyak lah yang mendekat. Lalu yang kedua kita ke kamar bola. Kamar bola, melihat di situ ada kolam gitu, Bak bak mandi. Itu sangat Vibes-nya ya, getarannya tuh luar biasa. Terus Lewatin aja, aduh luar biasa. karena kita masuknya pertama dari hutan bambu ya. Iya, dari hutan bambu. Oke, lanjut yang terakhir nih, kita masuk ke dalam gua ya. Ya, yang terakhir ini betul-betul sangat-sangat gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan saya pun tidak menahannya. Kenapa tadi nangis? Nggak tahu. Kayak keinget kehidupan diri sendiri ya nggak Iya, sih? kayaknya Kita tuh jadi kayak diingatkan dengan semua yang terjadi Kehidupan. dengan hidup kita gitu loh. Ini bukan yang sebelumnya, seperti sebelum yang saya ikut. Biasa aja ya? Iya, biasa aja sih. Luar biasa. Masih bisa menahan. Kalau ini udah nggak bisa menahan. Terus di dalam gua tuh kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan. Karena memang dalam gua tuh banyak sekali mayat-mayat ya. Iya bener, banyak sekali. Iya, banyak kesedihan. Terasa banget. Kalau bisa nangis kan nangis ya. Tapi Ini nggak udah nangis, nggak udah nangis, nangis nggak tadi, kok, udah nggak, nangis. nggak. Kan aku strong. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya itu aja deh kak. Wish, Kak, ya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman. Ini sebenarnya kita tuh beruntung banget ya. Iya, beruntung banget. Tim MM official yang diperbolehkan untuk mengeksplor daerah ini dan sampai masuk ke lubang gua. Sangat Luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin aku mau tanya-tanya sama tim cewek lagi. Lanjut, Mbak Heni. Iya, boleh sini. Iya, langsung. Emang mau kemana? Mau nge-mall dulu? Nah, ini ada si muslimah. Ini dari awal tadi ya dia ya udah ditegur ya, karena sosok dia yang sangat soleha dan solime memakai jilbab. Jadi banyak yang suka dengan kepribadiannya dia gitu loh guys. Apa yang dirasakan tadi? Dari mana? Yang dirasakan tadi apa? Yang dirasakan tegang ya, karena ditegur tadi gitu. Baru jalan ya udah ditegur. Ditegurnya apa tadi? Katanya jangan pisah gitu. Jangan pisah dari tim yang di depan, maksudnya tim yang berpotensi energinya lebih besar, karena memang dia tuh udah diikutin, udah disukain gitu loh. Mati lightingnya ya, ditegur itu terus dia jadi auto tegang gitu terus. Tapi ya alhamdulillah ya ada ayah yang jagain. Ya, tim spiritual yang menjaga. Jadi selalu di samping. Oke. Di bangunan pertama ngerasain apa aja? Kayak takut.
interaksi dari gaib, maksudnya suara-suara atau Enggak ada. nampaknya? Nggak ada. Ada suara kayak yang bunyi Jalan mendekat. Tadi yang sebenarnya kedengaran banget tuh pertama tuh suara siulan, denger nggak sih? Semua teman-teman denger ya? Siulan pas kita di bangunan pertama. Pertama tuh siulan. Terus kedua itu suara tangisan tuh nggak berhenti. Denger nggak suara tangisan? enggak dengar. Orang melangkah kan Ya, banyak itu. emang dari pertama kan banyak yang mendekat tuh ya kan? Dengar kan? Itu paling dengar. Nah, terus ke kamar bola Enggak ada. nggak ada apa-apa. Di gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi tuh sempat izin sama aku, nggak apa-apa nih aku nyeritain apa yang aku lihat, ya nggak apa-apa. Kan kita udah selesai nih explore-nya. Nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Nggak apa-apa, nangis aja. Dari tadi dia tuh emang udah mau nangis. Pas kita lagi break di atas gua tadi ya, pas tim lagi jemput tim uji nyali yang ada di kamar gua, dia bilang dia pengen nangis. Tapi tuh nangisnya nggak bisa dijelasin, nggak tahu kenapa. Ya kan? Tuh, lihat. Emang yang dirasain tuh cuman kesedihan kan? Ya enggak? Mbak Neni ya, ngerasain kesedihannya, ya enggak sih? Memang kita tuh kayak pengen nangis, tapi kita nggak tahu apa yang kita rasain tuh, yang kita tangisin tuh apa. Rasanya tuh kayak sedih di dalam gua, sedih, nyesek, kayak dulu kayak ditekan gitu rasanya. Ya nggak sih? Ya. Akhirnya dia udah lega, dia udah nangis, dia nahan dari tadi nih. Aku tahu nih. Terus tadi sempat Lihat ngeliat ya sosoknya kayak orang bentuknya tapi hitam, terus kayak berkopi putih. kopiah Kayak- atau songkok. bukan iya songkok putih itu aja sih. Terus langsung dipegang, Ayah. iya langsung udah Sadar. nggak lihat lagi. Tapi sempat begini, lama banget liatnya. Terus kaget pas diginikan ayah. Padahal tuh pantangannya kalau melihat sesuatu nggak boleh diperhatikan. Tapi dia ya mungkin udah nggak apa ya, nggak bisa dikontrol udah ya, karena efek dari kesedihan di guanya tuh ya, dan banyak tekanan dari awal. Jadi dia melihat sosok di dalam gua tadi, sosok bayangan hitam bersongkok ya, Iya, songkok putih. Iya putih. Lama banget Dia kayak manggil-manggil gitu nggak? enggak sih, cuman diam aja. Menampakkan gitu. Iya, Nah ketika melihat itu apa yang dirasain? enggak ada. Cuman Kayak lihat kaku, itu aja. diem gitu. Diam terus kaget pas diginikan. Baru sadar. Ya baru sadar itu. Udah. Ada lagi? Enggak ada lagi dah. Oke, selanjutnya mungkin kita ke tim laki-laki ya. Buat Romo. Kenapa cepet? Oke, terima kasih ya Kakak Heni. Iya, sama-sama. Apa-apa. yang apa ya? Yang penting kan semuanya dimintain komentar nih ya. Ini sesi podcast. Enggak. Enggak. Oke, kali ini kita menuju ke tim laki-laki bersama Romo Arif. Tapi kalau dilihat dari tampangnya kayak nggak ngerasain apa-apa nih, kayak nggak bersalah nih. Aku orang beriman. Hah? Orang beriman. Oh, kalau orang beriman nggak merasain apa-apa. Ya. Dari awal kita jalan sampai ke bangunan pertama, terus ke kedua, terus ke gua, apa aja yang ngerasain? Biasa aja. Nggak ada. Tapi ya, nek wong Jawa ngarani ki dalbo, wong kene kayak bebel gitu loh. Iya, karena dia apa ya? Nggak ada. Pikiran dia tuh kayak ya udah lempeng aja. Ini tempat ini ya udah it's okay, tempat ini angker udah gitu, menurut dia tuh kayak nggak mau cari tahu gitu loh. Terus dia tadi bilang, dia lucu katanya, aku tuh udah nyari-nyari lihat mana nggak ada juga. Nggak ada. Yang lihat itu bukan mata tapi hati. Dia
dia gak punya perasaan kayaknya nih orang nih ya. Enggak kok, canda. Beneran gak ada yang dilihat Nggak ada. di gua? Nggak ada juga. Gak ada. Nggak ada. Oh, Loh, sudah. Kelahi suami istri ini. Nah di gua tadi tuh udah ceritain aja bangunan-bangunan Belanda tadi. Gak ada yang mau diceritain. nggak ada. Seram. Seram aja. Baik duri-duri. Oke deh. Terima kasih ya. Oke, mantap. Makasih Kita udah mau ikut. telusuri lagi nanti yang tempat selanjutnya. Makasih Supaya udah bisa mau gabung melihat. ya Mas ya. Iya. Iya, iya. Saya mau Oke. ngeliat kayak apa sih. Iya. Masih penasaran berarti ya? Masih penasaran. Ikut lagi ya ke tempat Ikut yang dong. lebih serem lagi. Jelas. Oke, ini ada tim yang mau pamitan. Oke, saudara. Lanjut lagi nanti. Oke, mungkin cut dulu ya, kita break. Oke guys, balik lagi tanya jawab lagi ya tentang apa aja yang dirasain sama tim ketika berada di perjalanan kita explore wilayah Belanda ya Mas ya. Mas Gojin, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa yang dirasain setelah kita melakukan explore tadi? Kalau selama perjalanan tadi, Ntar, saya ingatkan dulu ya, santai. ntar Santai. dokter ya. Saya ini orangnya, kalian tahu kan setiap episode ini akan santai. Sabar, Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di selama perjalanan, pas di dekat pohon pisang tadi, Yang pisang yang pertama tuh. nah, di situ aku ngeliat kayak ada model batu, Batu. hmm, Kenapa batu? kayak menyala-nyala bau merah. Jadi kononnya di sini tuh ada juga merah delima gitu ya. Tapi hanya orang tertentu yang dilihat. Ya mudahanlah Anda hidup Anda beruntung katanya sih. Nah terus Nah, pada baru masuk ya. Baru masuk kan ya, baru jalan. Terus nah terus tuh pas di bangunan pertama tadi, di situ aku mendengar kayak ada suara ular sih. ular. Sama suara orang jalan nah sek 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 gitu. Suara ularnya gimana? Assalamualaikum. Ya enggak lah, kayak jalan aja biasa Terus gitu. Nah terus tuh pas lucu ya. sebelum mau masuk goa tadi, pas aku jalan, nah di situ itu antara didorong atau di apa tendang gitu nah, pakai kepleset. Gimana? Yang pintu goa tadi di situ. Oh baru masuk tadi ya? Iya. Oh ini tadi kepleset guys, baru masuk gua tadi dia kepleset. Antara didorong sama di apa tendang. Aku berharap dia ditendang sih enggak kok. terus Ya itu sih yang tahu ceritanya. itu aja. Nah yang aku lihat Terus ketika di dalam di Berapa kali ngomong aku? Empat. iklan guys. Ya lanjut. Ketika di dalam tadi nggak ada sih, masa nggak ada, yakin gak ada. nggak ada. Oke. Sudah? Nah, Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mr. Gojin. Oke guys, balik lagi masih di sesi tanya jawab bersama tim mencari misteri. Untuk Mr. Tuyul, come here please, gak usah banyak acting lu. Kamu gak usah sok ganteng. Kita semua tahu, tim semuanya tahu kamu tuh di sana tuh tadi gimana. Letoy. Tau letoy? Lain buat itu. Jadi tuh kita udah 2 kali ya kesini ya. Yang pertama dia kesini tuh nangis. Masih. Aku kasih tahu nih banyak nih yang ngefans sama kamu tuh banyak, katanya kamu tuh ganteng segala macam. Masa sih? Datang. Kalian percaya kayak gini, gagah kayak gini, cemen, cengeng. Yang diam. Aku lagi ngomong. Yuh. Jadi yang kedua kalinya lagi dia tuh ngerasain tadi bisikin aku katanya, Mbak, padahal aku tadi tuh mau nangis katanya, tapi ku tahan. Ku tahan apa? Aku bilang kan, udah nggak kuat dia tadi itu badannya. Ya udah ceritain apa aja yang dirasain dari yang pertama kita dulu
datang sama kemarin beberapa minggu lalu datang sama yang kedua kali ini. Perbedaannya tuh apa? Bedanya kalau disambut ya bagusan yang hari ini kalau disambut. Sambutannya ya. Tapi kalau hawanya apa namanya ini beda lah, Lebih apa? lebih serem lah Yang dikit. kali ini. Energinya lebih Ada terasa ya. terasa betul. Terus tadi tuh sempat mau interaksi tuh sama kamu nih. Sempat mau mediasi masuk ke badan. Kerasa nggak? Terasa mulai dari rumah tadi. Yang bangunan pertama. Udah kayak diikutin gitu. Oke. Dari yang pertama tadi kita semuanya dengar ada suara siulan, kamu dengar juga. Dengar, Suara orang tangisan dengar. sangat dengar sekali. Iya, oh jelas. Terus penampakan yang kamu lihat ada nggak? Belum, Di gua? belum. Dia mah di gua kebanyakan untuk begini. Karena emang dia letoy. Perlindungan nasib, beban hidup banyak. Iya ya. Tapi bener sih kita tuh kayak nggak ngonten loh. Kita tuh kayak dikasih tahu kehidupan kita gitu. di- Kehidupan yang sesungguhnya gitu. Diperulang lagi siapa permasalahan kita, diri kita. Jadi kamu sudah tobat kan? Kalau tobat ya iya, tapi kalau dilakukan lagi ya alhamdulillah. Oke, aku mempersilakan buat teman-teman yang mau tempeleng dia boleh. belum puas ditempeleng sama demit waktu itu ya. Masih. Iya. Bawa. Ada lagi yang mau disampaikan? Intinya tempat ini lumayan, jas lah. Bukan lumayan. Jas ya. Luar biasa. Iya. Sebenarnya tadi aku tuh dalam gua tuh pas abis dari yang lorong depan belok kiri tuh aku ngerasain ada yang lempar dari atas. Makanya aku nengok belakang. Batu segegam gini nih. Batu pasir, gumpalan pasir atau apa tahu. Di dalam sini juga anu temboknya kayak dipukul, Iya, kayak diketok gitu ya. Kayak ditumbuk-tumbuk gitu loh, di bawah guys. tanah juga gitar. Tanahnya ya. Pokoknya yang jelas tuh itu dilempar kayak gumpalan mungkin itu dari pahatan itu kali ya. Ya kan kita kan dengar suara pahatan itu. Jadi kena belakang ke sini. Dan di rumah itu banyak yang jalan, Iya, banyak yang mendekat. baru ada yang suara nyanyi Belanda lah. Di rumah Tapi itu iya, tapi tak samar-samar. masih jelasan yang pertama kan kita datang. Yang pertama kita datang tuh luar biasa. Aku kira TV itu loh. Suara apa kayak radio, suara nyanyi itu. Yang zaman-zaman dulu gitu kan. Baru ular memutari ngeliling kita itu. Habis itu orang langka banyak banyak ya mendekat, sama suara cekikan. Cekikan kayak yang mendekat tuh kayak kita tuh lagi bikin konser terus banyak masa yang datang geruduk gitu. Ibaratnya ngumpul semua lah ngeliling kita ngeliatin. Kayak ayam dikasih makan lah gitu. Ya, ente aja tuh, ente aja kayak makan begitu. Enggak, gambarannya Tahu nggak pakai piring di rumah sendiri makan. ayam. Nah, kan itu ayam kan kita. Kan ada aku bilang ibaratnya kayak ayam yang dikasih makan kayak langsung gerut gitu loh. Boleh begitu. Astagfirullahaladzim Allah. Udah. Apalagi ya? Itu aja kali ya. Banyak. Banyak sebenarnya kalau mau diceritakan tuh banyak. Tapi kayak ya udah sih kita yang ngerasain gitu loh. Kita kayak mau ngungkapin tuh kayak banyak, bingung mau dari mana lagi. Nah, pengalamanku nih aku dapat oleh-oleh 2 kali. Kepleset 2 kali aku, guys. Masuk kamera tadi enggak? Kamu yang bawa kamera enggak? Nggak tahu. Pleset lah kedua kali. Tadi yang jalanan turun itu. Terus yang kedua dia. Ini kali ini kepleset. Anu ya, kita datang ke sini tuh dalam keadaan lagi hujan ya. Jadi tuh tanah tuh memang betul-betul basah. Tadi sempat diguyur hujan juga Yang di pohon salak di rumah bola. Kenapa? ibaratnya rame lah. Iya. Tadi aku juga dikasih tahu sama Pak Ilham ya. Sosok putih. Kamu lihat nggak sih? Yang aku dipanggil tadi, main sini. Tuh lihat di pojokan sana. Putih. Beneran deh. Kok yang di gua tadi itu ada juga sempat kayak orang nyanyi di dalam. Bukan nyanyi bang, kayak orang ngomong berbicara tapi rame betul Di mana? dalam gua.
Itu pendengaranku, tapi kalau pendengaran yang lainnya nggak Ya, tahu. karena setiap orang beda-beda ya dikasih kelebihannya tuh. Ada yang mendengar, ada yang nggak bisa, ada yang bisa merasakan, ada yang nggak bisa juga. Ada lagi? Jangan di sawit lagi. Di Salak. salak itu. Banyak yang melihat ya, apalagi yang di bambu. Kalian tahu nggak sih hutan bambu vibes-nya tuh gimana, ya kan? Ya kan guys, hutan bambu gak bisa lah dibayangkan, kayak creepy banget gitu loh, kayak horror banget kalau udah dengar kata-kata hutan bambu tuh. Kalian tahu nggak hutan bambu tuh banyak dihuni sama genderuwo, ya nggak? Mas Engkin, yang tadi di salaman pertama tuh, kenapa kamu? Ih, istighfar. Udah? Yang penting banyak deh yang dia pohon bambu yang ditebang semua. Itu terasa. Salak tadi. Lain pohon bambu. Yang depan tadi. Lain pas di atasnya gua. Yang Oh. pas kita duduk tadi. Oh iya benar. Ada juga di situ. Udah? Udah. Udah kan? Sembarang mau nanya apa lagi? Udah, enggak mau. Gua pelampiaskan. Udah aku bosan sama kamu. Oh ya sudah. Pulang ya. Iya. Ada. Sana. Sudah kan? Siapa lagi? Oke, lanjut guys. Masih sesi tanya jawab tentang apa aja yang dirasain ketika ekspor kepada tim mencari misteri. Dan kali ini ada disamarkan atau tidak namanya? Mr. Jimmy. Jimmy sayang. Oke, boleh mas. Sempral kan. Ya. Sehat mas. Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan tadi pengalaman apa saja yang dirasakan ketika awal kita jalan sampai akhirnya sampai rumah ini? Ya pas ketika kita jalan tadi ya kondisinya kan agak habis hujan. Ya. Jadi jalannya agak licin. Jadi terus apa tadi pas kita nyampe di mana tadi yang terbuka tadi, lapangan apa tadi? Lapangan bola apa tadi itu? Yang menuju kamar bola. Nah, di situ Ya, tadi Di si- banyak serangan situ kayaknya. di situ tuh kayak apa ya? Jadi angin tuh kencang betul kan? Iya luar biasa kencang. Habis itu, angin kencang, tidak lama ada kayak mungkin ya sisa-sisa apa dari hujan air kan, jadi agak nyiprat-nyiprat gitu kan. Netes-netes ini. Lipat-lipat itu ya artikan sendirinya Iya. kayak mencelat-mencelat itu tambah gak ngawur. Ketetesan gitu loh. Iya, ketetesan. Netes-netes. Netes dulu. Habis itu kita ke mana tadi? Ke gua ya. Yang terakhir. Yang terakhir Iya, tuh. gua. Kita ke gua di situ tuh kayak apa ya? Hawanya tuh pengap. Jadi kayak udara mau masuk tuh nggak bisa di situ tuh. Minim oksigen ya. Minim oksigen pertama, dan yang kedua kan ya ada kayak apa tadi tuh kayak kelelawar itu kan, Iya banyak lawan. banyak kelelawar. Yang anehnya tuh malam-malam kok bisa keluar masuk itu loh. Jadi dia tuh masuk ke apa dari sini depan pintu gua, masuk Ke ke belakang. belakang Sedangkan di belakang saya itu tertutup rapat ya mas ya. tertutup rapat Iya. itu. Makanya saya kan Heran ya. agak heran, ini kelelawar tembus kemana ini. Itu sih yang saya rasakan. Sama yang di langit-langit tadi itu, di langit-langit gua ya, Iya. di langit-langit gua itu saya lihat itu kayak apa, ada kayak namanya, mungkin kalau orang bilang itu kayak bukan jamur sih itu, kayak ada akar-akar tapi di situ ada lengketan air itu loh. Jadi airnya tuh bisa kalau kena cahaya itu warnanya tuh kayak biru-biru putih gitu. Sebenarnya sih itu yang dimaksud dengan bapak tadi.
tapi saya nggak bisa sampaikan di sini. Iya. Dan itu salah satu sesuatu yang nggak boleh kita sentuh, bahkan kita ambil. Nah, gitu. Tapi kalau untuk orang awam itu gambarnya mungkin gambarannya seperti Benar, air. benar seperti air gitu. Jadi tuh kita masuk goa nih guys ya. Ada sesuatu pantangan kita nggak boleh menyentuh apa yang kita lihat gitu kan. Iya, benar. Apalagi dibawa pulang. Pantangan. Tapi saya nggak bisa sebutin apa itu bendanya, nggak bisa. Ya oke, apalagi mas yang dirasakan? Itu aja sih yang selama ini yang tak rasakan kan. Ya. Karena kan baru awal nih saya Pertama kali ya ikut pertama kita kali explore ya. ikut explore. Jadi ya itu aja tadi tuh Kalau penampakan sendiri mas, penampakan sih nggak cuma sosok begitu. kelelawar tadi ya. Itu aja sih. Nah untuk pertama kali tadi kita masuk kan ke bangunan yang utama tuh, kita melakukan mediasi dulu ya. Itu di situ yang dirasain apa aja? Kalau saya dan tim yang lain tadi mendengar suara siulan, suara orang bernyanyi dan suara orang menangis. Apakah mas juga merasakan yang sama? Enggak ngerasain malah saya. Nggak ngerasain apa-apa Iya, ya? enggak ngerasain apa-apa. Oke. Malah apa? Kayak biasa-biasa saja gitu. Berarti ketika merasanya pas menuju ke kamar bola ya, Ke kamar bola itu. yang di lapangan tadi ya. Iya, itu. Di situ. Oke, ada lagi? Terus ada tim kita tadi tuh yang jalannya sudah nggak karu-karuan. Iya. Mungkin pikirannya kosong kan. Si Mr. Tuyul. Nah, Namanya Mr. Tuyul. saya di belakangnya dia tuh saya liatin jalannya tuh takutnya kalau kepleset. Membantu mengawal ya mas. Iya, Memang kok dia tidak bisa berdiri sendiri mas, dia harus butuh bantuan. Kayak gitu. Iya. Ada lagi mas? Itu aja sih. Cuman ya tadi kan sebagian kru ada yang pikirannya kosong. Ada yang kerasukan juga ada. Ya si Mr. Tuyul itu. Iya itu makanya gitu. Dia terlalu banyak beban hidup kayaknya tuh, makanya pikirannya nggak tahu kemana pikirannya dia tuh. Oke, terima kasih buat ya. Mr. Jimmy sudah Sama meluangkan waktunya Iya. bergabung bareng tim mencari misteri. Iya. Untuk next konten, apakah masih minat untuk ikut? insya Allah kalau ada waktu ikut Masih ada keinginan ya? masih ya. Terima kasih ya mas ya. Sama-sama, makasih ya. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanya? Ih, belum dipanggil Anda. Tahu kok rambut baru, tahu baru cukur kumis, tahu. Siapa ini? Tanpa nama aja malas aku nyebutin namanya. Ya. Wah, ada namanya. Mau nyokol. Gila nih. Nih namanya Mas Pandu. Kenapa? Mau ngapain? Mau ngapain? Kamu mengenang yang di Bukit Suwarto kan? Apa? Nah, kita sama-sama udah 2 kali kesini. Terus katanya kalau kita udah menjelajahi tempat ini, Allahualam kalau itu rezeki kita bakal dimimpiin. Nah, jadi sebenarnya si sesepuh di sini mau dapat bisikan, katanya tuh tim yang pertama kemarin datang tuh ada yang dimimpiin salah satunya, tapi nggak ada yang jujur dan ternyata itu dia. Bukan jujur, aku lupa mimpi apa. Yang jelas Tapi aku kan nggak mimpi di ngomong. sini. Bukan nggak ngomong, aku masih ingat-ingat tempatnya di mana. Ternyata dia lupa. Dia tahu dia mimpiin di sini tapi dia lupa. Terus Buka nih. Terus mohon diam ya untuk netizen, tolong kalau nggak mau saya tempeleng. Terus apa? Terus apa? Ya apa? Apanya? Yang dirasain tadi. Perbedaannya dari yang pertama sampai yang kedua kali ini kesini. Lebih hot yang pertama sih. Kalau buatku ya, kalau yang pertama tuh waktu kita mediasi itu ya. Kita kan kemarin berapa orang? 6 orang, berapa? 7 orang ya. 7, Sandy, Gojin, Iksan, aku, kamu, Bapak, Angga, 7 orang. Itu dalam ruangan tuh bukan cuma 7 orang. Itu sekitar ada 25 lebih. Lebih. Ada yang bentuk, 30-an kali. ada yang dada kepala, ada yang nggak ada tangan, ada ular juga, banyak pokoknya.
Nungguin ya. Biasa aja. Nungguin. Nah, untuk yang pertama tuh interaksinya kita merasakan dengar suara cekekan yang pertama, terus suaranya nyanyian noni-noni Belanda, terus suara bajak yang mendekat. Ada cewek. Ya memang ada. Ada. Nangisan juga ada tadi. Cewek nangis tuh gitu. Ada. Tadi juga di gua juga aku dengar ada suara kentut tuh. Itu Mister Tuyul. Ngajar betul itu. Kita loh Nana. Dia buang angin, guys. Di situ kadang saya merasa sedih. Tapi video Cuman tadi di gua tuh aku dengar itu kayak suara gamelan pas nungguin kamera tadi. masa Di dindingnya tuh kayak tung tung. Habis itu bom. kayak bom gitu. Ya habis bom gitu. Setelah Aku dengar juga kalau suara bom tadi. pokoknya suara kayak kenongan gitu nah. Alat musik Jawa kenongan gitu. Kalau kalian nggak tahu kenongan tuh ada kan es tungtung, ya kan? Es tungtung yang tung tung, nah kayak gitu suaranya. Tuh, Terus ada juga yang jalan-jalan tadi di gua banyak. yang lewat tadi. Yang lewat kelelawar sih. Tapi dia tuh nembus ke belakang, padahal di belakang tuh nggak ada bangunan. Maksudnya tuh nggak Aku ada lo jalan. merhatikan ke itu, mana ada merhatikan ke lorong Oh iya kalian. ya, Aneh lo. dia tadi lagi stay di kamera sih di lorong sebelah Tapi ngerasain kanan. apa yang kurasain kok anda tuh nanya yang gak kurasain. Aneh kan? Gelut ya? Banyak tadi tuh di kamar bola juga tuh kayak bapaknya tadi kan nyuruh kayak apa tuh rekam dia tak kejar tuh langsung hilang ya, Apa itu susah apa? kayak pasukan Jepang ya kan, bukan pasukan Jepang sih, pokoknya kayak tentara gitu lah. Pakaiannya? Cuman ya nggak terlalu jelas pakainya kayak apa, kayak laki-laki gitu. Ada cewek juga, Ya mungkin lagi pesta itu. terus ada macan juga, ada banyak sih. Berarti banyak juga siluman. Nggak tahu siluman ke apa, bentuknya hewan pokoknya. Terus pas di gua tadi Eni katanya melihat sosok hitam, tapi ada dia di gua. Tapi nggak di kerumunan kita, makanya aku ceritain. Anda bisa diam? Melihat sosok hitam tapi pakai peci putih, ya. Di luar, Tapi abstrak ya. Di dalam. di luar tapi maksudnya ada sosok itu, dia tinggi, hitam, pecinya tuh warna putih, itu dari luar. Jadi itu sosok dari luar, guys. Itu apa-apa aja atau apa? Itu yang kemarin aku lihat sama Angga tuh. Itu sosok apa itu? Maksudnya wujudnya tuh manusia Bukan kah? bayangan dia ya. Memang cuman bayangan hitam doang gitu. Nggak ada wujudnya, jadi berarti kayak kamu tuh asap, dia berbentuk kayak asap gitu. Gumpalan asap gitu. Jadi kalau kamu pukul kayak asap bus. Masa? Terus itu sosok apa kayak gitu? Entahlah, tanya. Terus kok pakai peci? Terus aku bayangin dulu ya, ini tuh asap, gumpalan asap hitam, terus ada pecinya ngapung gitu. Aneh, Aneh, kan? Seperti butiran debu. curhat. Tapi memang bener loh. Banyak sosok yang kita nggak ketahui itu memang banyak sosoknya tuh rupanya tuh macam-macam dan aneh-aneh. Contohnya di sebelah saya ini aneh kan? Terus kemarin juga aku sempat uji nyali kan di luar. Tuh Iya. lemparan batu tuh banyak tuh. Kurekam ya tuh. Ini yang pertama ya. Angga tuh lihat juga tuh di kamera tuh ada sosok putih berdiri di depan kita. Tapi pas kita cek videonya tuh nggak ada, hilang. Iya, banyak file yang hilang. Makanya kita nggak upload nanti. Makanya kita 2 kali datang ke sini lagi karena ya mencari dokumentasi yang hilang gitu loh. Gimana dong jadinya? Tapi yang di gua tadi aman rekamannya. Ngantuk. Rekamannya Pak, bukan ngantuk. Aku yang nggak aman tadi di gua. Kenapa? Kelelawar Pak. Bu. Gua sih tabrak kelelawar aku 2 kali tadi. Kita juga ya. Sama. Tapi kelelawarnya lebih banyak ini daripada kemarin ya. Ya enggak sih? Yang pertama tuh. Iya, banyak ini daripada yang pertama kemarin. Tapi sayang tadi pas di bangunan pertama tuh nggak terlalu ekstrim kayak kemarin. Ya mungkin mereka sudah kenal sama kita kan. Jadi ya nggak terlalu anu. Aku pikir karena ada cewek 2 makin ekstrim, ternyata malah lebih slowly. Enggak, mereka kan sudah kenal kita, sudah Iya. tahu kita. Ini lagi ngapain gitu. Nggak ada takut-takutnya Jar.
Padahal aku Kecuali kalau mereka berdua nih yang di situ, mungkin. udah jadi abu kalian berdua. Kenapa lagi mewek nih? Padahal aku berharap tuh yang kedua ini tuh mendengar lagi gitu loh, biar si cewek-cewek berdua nih mati kamera. Hah? Oh Blitznya aja yang mati. Oh ya, aku berharap. Jalan nggak? Kok Blitznya mati? Siapa yang jahil? Blitznya mati guys. Oke lanjut. Padahal aku berharap yang kedua kali ini saat mediasi tuh aku ngomong nih sama yang dua cewek tadi, kalian nanti pasti dengar suara cekekan atau segala macam. Ternyata nggak ada. Karena yang bikin aku ketakutan, maksudnya tuh lebih serem tuh suara cekekan itu. Itu suara cekekan itu. Oh, tadi bibir aku doer guys. Oh iya. Nih ketika si Mr. Tuyul lagi mengalami interaksi, terus dibantu sama ini sama Mas Pandu ini keluarin gitu, tapi sosok gaibnya itu menghantam bibirnya dan bibirnya. Padahal itu sosok perempuan. Bibirmu doer, Cewek? bibirmu doer. Bisa diam nggak anda? Bisa. Nyanyi terus. Saya ini lagi ngomong ini, tolong serius gitu. Kenapa sosok cewek itu kenapa? Sosok cewek itu kenapa? Kenapa itu yang anu kah? Yang ngikutin Sandy dari awal kah? Ngikutin Mr. Sebenarnya Tuyul dia dari awal. pengen berinteraksi sama kita, cuman kayak apa ya? Ini orang itu nggak boleh kita kayak gitu-gitu. Ya sudah gitu loh, ya kan? Jadi keluarin aja. Ya dia nggak terima, makanya saya dihantam. Berarti ada yang ingin disampaikan ya? Iya. Ya memang sebenarnya semua sosok tak kasat mata tuh ada yang ingin disampaikan gitu loh. Mereka tuh pengen menyampaikan sesuatu pesan gitu loh. Tapi karena di sini kita tidak dikasih izin untuk melakukan sesi mediasi, jadi ya mau diapa? Dianya kayak nggak terima gitu, makanya hantam ini bibirnya jadi bibirmu doer. Masih nyanyi. Oh ya. Terus masih mau ngomong nggak? Mau gaya boleh nggak? Cut. Udah. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya dukung terus konten kita, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kalau punya komentar apapun tuh komentar di bawah, oke? Dadah, see you next content.